dan tumbuhan yang tidak memiliki daun seperti kaktus, jamur, bunga bangkai, dan lain-lain. Apakah tumbuhan tersebut masih tetap memproduksi zat makanan? Jika masih bisa, lalu bagaimana proses produksi zat makanan pada tumbuhan yang tak berdaun? Bagaimana? Apakah sudah jelas? Terima kasih Wulan. Itu untuk pertanyaan kelompok 5 juga ya? Iya, untuk kelompok. Oke, baik, terima kasih. Sama. Selanjutnya kepada Miko dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Miko dari kelompok 13, ingin bertanya kepada kelompok 5 sama 6. Boleh kan? Pertama untuk kelompok 5 dulu. Pertanyaannya, apakah akar gantung memiliki fungsi yang sama seperti akar pada umumnya? Jika tidak, apakah fungsi dari akar gantung tersebut? Itu untuk kelompok 5. Lalu berikutnya pertanyaan untuk kelompok 6. Apakah setiap biji buah dapat langsung ditanam begitu saja? Dan apakah dengan begitu biji tersebut dapat langsung tumbuh menjadi pohon? Jika tidak dapat tumbuh, apakah harus melalui proses terlebih dahulu sebelum biji tersebut ditanam? Jika iya, proses apakah itu dan bagaimana prosesnya terjadi? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Miko. Apakah kelompok 5 dan 6 mengerti pertanyaannya? Baik, selanjutnya pertanyaan dari Rahma dipersilahkan. Kepada Rahma dipersilahkan. Apakah Rahma ada kendala? Mohon maaf, itu Rahma udah tulis pertanyaannya di kolom chat. Oh, oke, terima kasih Zidan atas infonya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Handika. Kepada Handika dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Handika dari kelompok 8. Saya ingin bertanya kepada kelompok 6. Kan ada dalam klasifikasi tumbuhan kan ada klasifikasi Gymnospermae. Saya mau nanya itu apa sih Gymnospermae itu dan apa saja contoh-contoh tumbuhannya? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada 5 penanya. Sebelumnya saya tutup dulu sesi pertanyaan pertama karena sudah memenuhi 5 pertanyaan. Untuk kelompok 5 dan 6 mau diskusi terlebih dahulu atau mau langsung dijawab? Boleh diskusi terlebih dahulu. Oke, baik. Kita akan diskusi terlebih dahulu untuk kelompok 5 dan 6. Jika ada video yang ingin ditampilkan, dipersilahkan ya. Mungkin kelompok 5 terlebih dahulu, kalau ada video yang ingin disampaikan, silakan ditampilkan. Ya. Baik, terima kasih. Apakah ada videonya? Untuk kelompok 6 ada, Bu. Ada. Kelompok Tapi 5? kayaknya kelompok 5 dulu deh, kalau ada. Ya, silahkan sambil menunggu.
Sudah terlihat belum itunya gambar? Sudah, Zidan. Ada suaranya? Belum ada. Mungkin kalau kelompok 5 ada kendala, boleh kelompok 6 dulu yang share videonya. Kelompok 6 siap? Siap-siap. Izin share screen ya. Iya, dipersilakan. In our previous video, we have taken a look at the process of pollination. Can you recall the process? This process occurs in flowering plants. The pollen grains are transferred from the anther to the stigma of the same or a different flower. We have also taken a look at the different types of pollination: self-pollination and cross-pollination. Now let us see what exactly happens after pollination. The next and the most important step is that of fertilization. Now, what's this process exactly? Fertilization is simply the process of fusion of the male and the female gametes to give rise to a new embryo. Before understanding this process, let's understand these terms which are new for us. Firstly, let's get to know what gametes are. Gametes are the specialized cells which serve the function of reproduction. We find these cells in organisms that carry out sexual reproduction. For now, we only need to know that gametes will be different in the males and the females. And sexual reproduction is where the gametes from both male and female individuals will unite to give a zygote. What is a zygote? It is a single cell structure formed from the fusion of male and female gametes. This single cell further develops into an embryo. And what's an embryo, by the way? It is the structure that will further develop into an organism. So gametes are the special cells called sex cells present in organisms that participate in sexual reproduction. Fusion of the two gametes, one from a male and the other from a female, will give rise to a zygote which will further develop into an embryo. This embryo grows and develops into a baby organism. These were a few terms that we had to know. Now let's get back to the fertilization process in plants. Let's define it again. It is the process of fusion of male and female gametes to give rise to a new embryo. After pollination is successfully accomplished, how does fertilization occur in plants? Let us zoom into the structure of a typical pistil, the female reproductive part of the flower. The pollination process has caused the pollen grains to safely land on the stigma, which is seen here. For fertilization to occur, the male gametes need to reach this lower part of the pistil called the ovary, where the female gamete awaits it. The female gamete or the egg cell is present inside the ovary. To form a zygote, the female gamete has to fuse with the male gamete. Now, how will this happen? It is made possible by a structure called the pollen tube. This tube is formed from the pollen grain itself. The tube travels down the complete style and ultimately reaches the ovary.
The tube carries along the male gamete that is safely taken to the ovary. Now, once the gamete reaches the ovary, the two fuse, giving rise to the formation of a single cell. This is the zygote, and the zygote will further develop into an embryo. Mungkin Zygote videonya formation di in stop plants dulu bisa. marks the completion of Nah, fertilization. ini nanti di-share saja What happens di next? ke saya, What will nanti saya happen share once di LMS atau di-share di WhatsApp ya. Waktunya sudah 11.20, dilanjutkan untuk menjawab sesi diskusi pertama. Baik, Bu. Baik, kepada kelompok 5 terlebih dahulu dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari penanya. Pada kelompok 5 dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator dan Ibu Anissa atas waktu dan kesempatannya. Saya Alifa Dimarburi dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan dari Rasma Asifa Irsami dari kelompok 8. Pertanyaannya yaitu, dituliskan bahwa korteks tersusun dari parenkim, kolenkim, sklerenkim yang berupa serabut dan skleroid serta ideoblas atau sel-sel yang bentuk dan fungsinya berbeda dengan sel-sel di sekitarnya. Apa fungsi dari masing-masing sel tersebut? Jadi jawabannya itu, jaringan ideoblas ini dapat berupa kelenjar ataupun alat sekresi dalam jaringan makanan. Fungsi-fungsi sel di sekitarnya yaitu yang pertama ada sel lendir, yaitu sel hidup dengan inti sel berbentuk benang dan memiliki lendir yang dihasilkan oleh dinding sel. Contohnya yaitu sel lendir pada tumbuhan kaktus. Yang kedua ada sel minyak, yaitu sel yang memproduksi dan menyimpan minyak eteris. Contohnya sel minyak pada tumbuhan daun magnolia, biji jarak, dan kulit kayu manis. Yang ketiga yaitu ada sel penyamak, yaitu sel tunggal atau sel kelompok yang menghasilkan zat penyamak. Contohnya yaitu sel penyamak pada tumbuhan pinang, gambir, dan ketapang. Kemudian yang terakhir ada sel mirosin, yaitu sel yang bentuknya seperti bulu-bulu dan berisi senyawa protein mirosin. Sel ini terdapat pada tanaman sawi dan kol. Seperti itu. Apakah sudah jelas, Rahma? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya Zidan Abdi Firdaus dari kelompok 5 ingin menjawab pertanyaan dari Niko, kelompok 13. Ya, pertanyaannya kan, apakah akar gantung memiliki fungsi yang sama seperti pada akar-akar umumnya? Jawabannya iya, ditambah lagi akar gantung memiliki fungsi khusus. Gitu. Nah, yang pertama ada akar gantung. Akar gantung itu tumbuhan bagian atas batang yang tumbuh ke arah tanah. Oleh karena itu, akar tersebut tuh terlihat apa ya bahasanya ya, terlihat menggantung. Nah, akar jenis ini tuh berfungsi menyerap uap air dan gas dari udara. Oke, terus kemudian ada akar tunjang yang kedua ya. Yang kedua ada akar tunjang. Nah, akar tunjang itu berfungsi untuk memperkokoh cengkraman atau struktur atau fondasi ya, atau fondasi pohon agar tidak goyang. Nah, akar ini juga berfungsi sebagai alat pernapasan pada tanaman bakau ya. Yang ketiga ada akar pelekat. Nah, akar pelekat itu terdapat pada tumbuhan yang tumbuh memanjat. Nah, akar ini berfungsi itu untuk melekatkan batang pada tembok maupun tumbuhan lain. Ya, tumbuhan yang mempunyai akar pelekat itu contohnya kayak sirih, terus atau bunga anggrek. Terus yang terakhir ada akar nafas. Nah, akar nafas ini fungsi tambahannya adalah sebagai jalan masuknya udara juga. Itu aja sih. Apakah sudah terjawab? Mikonya keluar ya sudah. Saya menjawab pertanyaan selanjutnya lagi aja ya. Pertanyaan dari Wulan dari kelompok 2. Nah, pertanyaannya nih, daun pada tumbuhan memiliki fungsi untuk fotosintesis. Nah, bagaimana dengan tumbuhan yang tidak memiliki daun seperti kaktus, jamur, bunga bangkai, dan lain-lain? Apakah tumbuhan tersebut masih tetap memproduksi zat makanan? Jika masih bisa memproduksi zat makanan, lalu bagaimana cara proses produksi zat makanan pada tumbuhan tak berdaun? Nah, di sini saya mengambil contoh kaktus ya. Saya ngambil contoh kaktus. Nah, tumbuhan kaktus kan jarang memiliki daun ya untuk berfotosintesis. Nah, oleh karena itu kaktus tuh melakukan fotosintesis pada batangnya. Batang kaktus tuh memiliki sel stomata yang gunanya tuh untuk menangkap cahaya
untuk melakukan fotosintesis. Nah, jika tumbuhan lain melakukan fotosintesis di siang hari dengan membuka stomata daun, konsekuensinya adalah tumbuhan tersebut akan kehilangan air dalam bentuk uap, ya. Karena uap air akan keluar melalui stomata yang membuka. Nah, kaktus itu tidak demikian ya, karena kalau kaktus melakukan siang hari, pada kondisi iklimnya yang panas, maka airnya banyak yang akan menguap. Bulan, apakah sudah terjawab? Baik, saya ingin menambahkan sedikit ya. Boleh. Untuk kaktus itu sebenarnya dia memiliki daun. Daunnya yang mana? Duri-duri tadi. Duri-duri itu merupakan daun kaktus. Nah, mengapa seperti duri sangat kecil? Nah, itu karena agar air tersebut tidak cepat menguap tadi, benar yang dikatakan oleh Jidan. Jadi daunnya itu berbentuk duri, namun bentuknya itu seperti jarum agar dia tidak mudah untuk menguap keluar dari tubuh kaktusnya, dari batang kaktusnya. Karena kan kaktus tersebut tumbuh di iklim yang panas ya, seperti gurun ataupun padang pasir pada umumnya yang itu kurang air biasanya di daerah yang kekeringan. Nah, lalu tadi disebut ada jamur. Nah, jamur termasuk tanaman bukan? Bukan. Jadi jamur merupakan kingdom yang berbeda dengan plantae, dengan tanaman. Ada fungi kingdomnya. Berbeda karena apa? Mereka tidak, salah satunya ada tidak berfotosintesis. Nah, lalu bagaimana cara makannya jamur? Bisa dengan saprofit atau menyerap unsur-unsur hara dari benda lainnya ataupun dari makhluk lainnya, atau ada parasit. Nah, seperti itu cara jamur untuk mendapatkan nutrisinya. Jadi dengan menyerap unsur hara dari makhluk hidup ataupun benda lainnya. Ya. Nah, kalau bunga bangkai juga tidak berfotosintesis, tidak ada daunnya, tidak ada klorofilnya. Nah, itu juga masih jadi pertimbangan. Apakah itu masuk ke dalam plantae atau seperti fungi yang sifatnya saprop? Seperti itu. Ya, baik. Silahkan dilanjutkan. Oke, untuk penanya tadi ada penanya dari Siti Maisoro ya. Pada tumbuhan kaktus memiliki daun yang berbentuk duri sebagai bentuk untuk mengurangi penguapan pada kaktus itu sendiri. Nah, pertanyaannya adalah apakah memang semua kaktus hanya terdiri dari duri ataukah ada kaktus yang mempunyai daun seperti pada umumnya? Nah, di sini saya udah jelaskan bahwa tumbuhan kaktus tuh ada beberapa jenisnya yang memiliki daun, tetapi sangat jarang ditemui karena jikalau memiliki daun pun dia agak sulit ya untuk bertahan hidup di padang pasir atau di yang kering. Terlebih lagi mengingat jikalau dia membuka stomata pada siang hari, nah itu konsekuensinya uap air banyak yang menguap begitu. Daunnya itu yang duri itu, Jidan. Durinya itu daun, bukan duri sebenarnya. Namun bentuknya tidak lebar, tidak berbentuk lebar seperti daun pisang, tidak berbentuk lebar seperti daun jambu. Jadi itu sebenarnya duri yang ada pada kaktus itu adalah daunnya. Ya, silahkan dilanjutkan. Apakah sudah dijawab semua pertanyaannya untuk kelompok 5? Baik, jika sudah dijawab semua, silakan kelompok 6 untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Kepada kelompok 6 dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila Nur Aini Fitri dari kelompok 6. Ingin menjawab pertanyaan yang pertama tadi dari Handika, kelompok 8 ya. Apa itu Gymnospermae dan apa saja contohnya? Jadi Gymnospermae itu kan tergabung dalam tumbuhan berbiji yang sebenarnya ada dua gitu. Ada dua perbedaan antara Gymnospermae sama Angiospermae. Jadi kan banyak yang sering ketukar gitu antara dua itu. Nah, kalau Gymnospermae sendiri ini memiliki ciri di mana
biji terlindung dari maksudnya kalau gimnosperma itu memiliki tumbuhan yang tidak memiliki biji, tidak tertutup dalam bakal buah. Jadi gimnosperma itu si bijinya nggak tertutup di dalam bakal buah. Nah, berbeda dengan angiospermae, kalau angiospermae itu bijinya terlindung dalam daun buahnya. Jadi kalau misalkan gimnospermae, si bijinya ini karena telanjang tidak dibentuk dalam bakal buah, tetapi di luar dari bakal buahnya. Terus kalau misalkan teman-teman mau tahu tentang ciri-ciri dari gimnospermae sendiri, yang pertama itu bakal biji tidak terlindungi oleh daun buah. Itu ciri yang paling utama. Yang kedua, pada umumnya pohon dari jenis gimnospermae ini tidak ada yang berupa herba. Batang dan akar berkambium sehingga dapat tumbuh membesar. Terus akar dan batang dari tumbuhan tersebut selalu mengadakan pertumbuhan menebal sekunder, di mana berkas pembuluh pengangkutan kolateral terbuka. Jadi kalau silem pada gimnospermae ini hanya terdiri atas trakeid saja, sedangkan flumnya tanpa sel-sel pengiring gitu. Terus yang ketiga cirinya mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Yang keempat, bentuk perakaran tunggang. Yang kelima yaitu daun sempit, tebal, dan kaku. Yang keenam, tulang daun tidak beraneka ragam. Yang ketujuh, tidak memiliki bunga sejati. Dan struktur perkembangbiakan yang khas dari tumbuhan ini, yaitu bakal tumbuhan seperti embrio terbentuk oleh suatu proses reproduksi seksual, gitu. Terus ciri dari gimnospermae sendiri, batangnya tegak lurus dan bercabang-cabang, daunnya jarang yang berdaun lebar, serta bersifat majemuk, dan sistem pertulangan daunnya tidak banyak ragamnya. Tadi Dika juga nanya contoh dari tumbuhan gimnospermae yang sering kita lihat itu contohnya adalah melinjo, terus juga ada pakis haji, kalau teman-teman sering lihat, sama cemara biru, dan juga pohon pinus gitu. Apakah sudah terjawab, Handika, mengenai gimnospermae? Sudah terjawab. Terima kasih jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Miko Aulia Buma, kelompok 13, yaitu apakah setiap biji buah dapat langsung ditanam begitu saja, dan apakah dengan begitu biji tersebut dapat langsung tumbuh menjadi pohon? Jika tidak dapat tumbuh, apakah harus melalui proses terlebih dahulu sebelum biji tersebut ditanam? Jika iya, proses apakah itu dan bagaimana prosesnya? Jadi menurut kelompok kami yang sempat kami baca ya, jadi biji-biji itu enggak semuanya bisa langsung ditanam, karena ada beberapa biji yang memiliki kadar kulit yang keras gitu, lebih tebal daripada biji-biji yang lain. Jadi kan setiap biji berbeda-beda masa dan kondisi yang dibutuhkan agar bisa berkecambah atau mengeluarkan tunas. Nah, salah satunya cara-cara dari biji agar dapat bertunas, yang pertama adalah dari dormansi atau biji sedang tidur. Jadi kalau misalkan di sebagian besar biji yang memiliki perlakuan khusus, ada yang didinginkan terlebih dahulu, contohnya nih, kayak misalkan biji blackberry atau juga biji aprikot, itu tuh biasanya bertunasnya menunggu sampai waktu 4 bulan dan harus diletakkan di suhu dingin. Terus juga yang kedua ada skarifikasi biji atau benih, di mana di dalamnya kita bisa lihat bahwa biji ini bisa ditipiskan kulit bijinya atau benihnya. Nah, untuk apa sih? Karena kulit biji atau benih yang ditipiskan ini memiliki kulit yang keras dan juga kedap air, sehingga sulit ditembus oleh air dan udara. Namun, harus hati-hati dalam melakukannya agar tidak merusak bagian dalam benih tersebut. Jadi, beberapa tanaman kan mempunyai kulit yang keras, sehingga perlu ditipiskan kulitnya dengan cara dikikir atau diamplas, agar daerah yang ditipiskan itu bisa untuk dimasuki atau juga bisa untuk
menyerap air, sehingga dapat dilanjutkan dengan merendam benih dalam air. Kemudian proses dari pembuatan benih tersebut bisa langsung ke proses germinasi benih. Nah, cara selanjutnya bisa juga dengan merenggangkan kulit biji atau benih. Jadi kulit biji atau benih ini bisa dipermudah dengan mengeluarkan tunasnya untuk proses perkecambahan. Alat yang digunakan untuk merenggangkan atau membuka ujung biji tersebut antara lain tang kecil atau gunting kuku yang menggunakan secara hati-hati. Jadi cara merenggangkan biji-biji tersebut jangan terlalu keras, jangan juga terlalu lebar. Terus juga cara selanjutnya bisa dengan meretakkan kulit biji atau benih dan mengeluarkan biji dari cangkangnya. Terus juga ada cara lain yang dibahas oleh dosen besar Universitas Indonesia tentang perendaman cara kimia untuk menghasilkan perkecambahan biji, yaitu menggunakan larutan asam kuat seperti asam sulfat atau asam nitrat dengan konsentrasi pekat membuat kulit biji menjadi lebih lunak sehingga dapat dilalui oleh air dengan mudah gitu. Contoh lainnya perendaman benih ubi jalar dari asam sulfat pekat selama 20 menit sebelum ditanam. Dan juga bisa melalui merendam benih gitu. Kalau misalkan merendam benih, kita fungsi perendaman ini terutama untuk melunakkan kulit benih. Jadi kalau misalkan kita mau nanam biji itu nggak semuanya bisa langsung ditanam karena bijinya memiliki tekstur yang berbeda, jadi bisa melalui cara-cara yang sudah disebutkan tadi gitu. Apakah sudah terjawab, Miko? Baik, sudah terjawab. Terima kasih atas jawabannya untuk kelompok 6. Baik, sama-sama. Putri, sudah selesai sesi pertanyaan pertama. Ya baik, terima kasih kelompok 6. Izin bertanya, Ibu, apakah diskusinya dilanjut atau bagaimana? Dilanjutkan mungkin untuk 3 orang penanya saja ya. Oke, selanjutnya akan dibuka sesi kedua dengan 3 penanya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk raise hand. Itu Natasha ada. Oke, kepada Natasha dipersilahkan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Natasha Pishanti, perwakilan dari kelompok 10, izin bertanya. Tadi kan di video penjelasan dijelaskan bahwa bunga merupakan tempat terjadinya penyerbukan. Nah, pertanyaannya, faktor-faktor apa saja yang dapat membantu dalam proses penyerbukan bunga? Terima kasih. Terima kasih Natasha atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Vina dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya ingin bertanya tentang dijelaskan dalam PPT bahwa bentuk daun itu berbeda-beda. Terus mengapa bisa daun memiliki bentuk yang berbeda-beda dan apakah fungsinya sama? Terima kasih. Baik, terima kasih Vina atas pertanyaannya. Pertanyaan terakhir dari saya ya. Saya Putri dari kelompok 3 ingin bertanya. Dari video yang disampaikan, akar tunggang itu yang tidak bercabang itu memiliki bentuk yang berbeda-beda. Nah, apakah masing-masing bentuk itu memiliki fungsi yang berbeda juga? Terus kemudian berikan contoh dari masing-masing tanamannya. Terima kasih. Itu pertanyaan untuk kelompok 5 ya. Terima kasih. Mau langsung dijawab atau diskusi terlebih dahulu? Untuk kelompok 6, boleh langsung dijawab aja kali ya, Put, sama Virial. Oke, boleh. Kepada Virial dipersilakan. Oke. Tadi ada pertanyaan dari Natasha dari kelompok 10. Pertanyaannya, bunga merupakan tempat terjadinya penyerbukan, lalu dia bertanya faktor-faktor apa saja yang dapat membantu proses penyerbukan. Seperti yang kita tahu, proses penyerbukan diawali dengan jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Di setiap serbuk sari tersebut terdapat sel kelamin jantan atau spermatozoid yang akan bersatu dengan sel telur.
Setelah itu, sel kelamin jantan akan bersatu dengan sel telur di bakal biji, dan proses itu disebut pembuahan. Akhir dari proses penyerbukan ini akan menghasilkan biji yang akan menjadi calon tumbuhan baru. Tentunya ada beberapa faktor yang dapat membantu bunga dalam proses penyerbukan, di antara yang pertama itu angin. Ada yang namanya penyerbukan yang dibantu oleh angin atau anemogami. Biasanya bentuk bunga yang dibantu penyerbukannya oleh angin ini berbentuk kecil dan ringan sehingga gampang untuk dibawa oleh angin. Untuk contohnya yaitu rumput, bunga kelapa, serta tanaman jagung. Untuk faktor yang kedua adalah hewan. Ada yang namanya zodiogami atau penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Jadi bunga yang dibantu oleh hewan ini biasanya memiliki mahkota dengan warna yang mencolok dan juga aroma khas untuk menarik perhatian hewan. Biasanya hewan yang berperan sebagai perantara penyerbukan adalah serangga seperti lebah atau kupu-kupu. Namun ada juga hewan selain serangga yang bisa menjadi perantara penyerbukan, misalnya burung, kelelawar, dan juga siput. Contohnya yaitu bunga jeruk. Untuk penyerbukan yang ketiga yaitu penyerbukan oleh air atau hidrogami. Penyerbukan jenis ini akan terjadi pada tanaman yang bunganya terendam oleh air, misalnya tanaman ganggang air. Proses penyerbukan ini terjadi ketika serbuk sari dibawa oleh aliran air dan masuk ke kepala putik. Untuk yang keempat yaitu penyerbukan yang dibantu oleh manusia atau antropogami. Jadi selain penyerbukan alami, ternyata ada juga penyerbukan yang dilakukan oleh manusia, misalnya tanaman vanili dan anggrek, sehingga mereka memiliki bunga jantan dan juga bunga betina. Untuk mempermudah proses penyerbukannya, bunga jantan yang dipenuhi serbuk sari dipetik lalu ditempelkan di bunga betina yang sudah matang. Seperti itu, apakah terjawab, Natasha, dari kelompok 10? Sudah terjawab. Terima kasih, Virial, atas jawabannya. Terima kasih juga, Natasha, atas pertanyaannya. Saya Zidan Abdi Firdaus dari kelompok 5 ingin izin menjawab pertanyaan Putri Rahma. Pertanyaannya tadi ada akar tunggang tidak bercabang, memiliki bentuk yang berbeda-beda. Nah, apakah masing-masing bentuk memiliki akar yang memiliki fungsi yang berbeda? Kemudian berikan contoh tanamannya ya. Masing-masing bentuk akar tunggang tidak bercabang memiliki fungsi pada umumnya sama ya, yaitu sebagai tempat penimbunan makanan dan merupakan bagian tumbuhan yang bisa dimakan ataupun dimanfaatkan. Nah, kita ke akar tunggang yang pertama yang itu ada berbentuk tombak. Nah, bentuknya tuh kayak tombak gitu, besar dan meruncing ke ujungnya gitu dengan serabut-serabut tipis-tipis. Contohnya tuh kayak wortel, terus yang warna putih itu apa yang lobak. Terus yang kedua ada gasing. Nah, akar ini tuh berbentuk seperti gangsing gitu, di mana pangkalnya tuh besar, membulat. Percabangannya berupa akar-akar serabut juga. Nah, contohnya tuh kayak bengkuang. Untuk yang terakhir yaitu ada yang berbentuk benang. Nah, akar ini tuh berbentuk kecil dan panjang seperti akar serabut dan sedikit sekali percabangannya. Contohnya tuh kayak kratok, kacang kratok. Seperti itu. Apakah sudah menjawab, Putri? Oke, baik. Terima kasih Zidan atas pertanyaannya. Mungkin selanjutnya bisa dilanjut ke jawaban selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Vina Kartikasari. Pertanyaannya adalah, mengapa bisa daun memiliki bentuk yang berbeda dan apakah fungsinya sama? Jawabannya karena adanya faktor gen. Setiap makhluk hidup itu membawa faktor gen dari induknya. Gen yang tersimpan dalam DNA lah yang mengatur sifat tumbuhan itu. Begitu pula dengan morfologi daun yang tampak. Hal ini disebabkan oleh perintah gen yang ada. Umumnya, pada awal pertumbuhan dan perkembangan daun muda yang berasal dari sel primordial daun akan membentuk daun yang melebar dan memipih. Namun, pada perkembangan lebih lanjut, gen tumbuhan tertentu memerintahkan sel untuk berhenti membelah sehingga menyebabkan bentuk daun yang berbeda. Kemudian, bentuk-bentuk itu berbeda karena memiliki peran yang sangat besar bagi tumbuhan itu sendiri untuk bertahan hidup. Bentuk daun ini ditentukan oleh fungsi utama fotosintesis dan lingkungannya. Contohnya yaitu pada daun yang berukuran besar memiliki area yang lebih luas untuk mencangkram udara, yang kemudian disebut lapisan pembatas dan berfungsi sebagai insulator bagi daun. Saat radiasi panas keluar dari daun pada malam hari, tanaman tidak dapat menggantikan dengan panas baru.
karena adanya lapisan pembatas tersebut. Akibatnya, tanaman berdaun besar pun lebih mudah membeku karena temperatur turun di malam hari. Oleh karena itu, tanaman yang hidup di padang gurun dan di daerah subtropis memiliki daun yang lebih kecil daripada tanaman di daerah tropis. Kemudian yang itu ada daun yang lebih bulat, seperti contohnya tanaman jeruk nipis. Karena lebih efisien dalam menyerap sinar matahari, tetapi juga lebih rentan terhadap kerusakan akibat angin. Sehingga daun yang lebih bulat cenderung lebih kecil daripada bentuk daun lainnya. Seperti itu. Apakah terjawab, Vina? Sudah, Alifa. Terima kasih. Terima kasih, Vina, atas pertanyaannya. Baik, terima kasih untuk kelompok 5 dan 6 atas jawabannya. Untuk sesi pertanyaan saya tutup pada pertanyaan hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Jika ada pertanyaan lain, silakan bertanya di diskusi LMS. Saya tutup sesi diskusi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk presentasi hari ini, mungkin jika ada pertanyaan lebih lanjut, bisa teman-teman tanyakan di LMS, dan nanti kelompok presentator baik 5 dan 6 silahkan untuk menjawab. Tadi saya ingin menambahkan juga sedikit di kelompok 5 ya, ini dari slide-nya itu mungkin dilengkapi karena tadi saya tidak melihat seperti perbedaan dari gambar batang. Kalau akar sudah ada, nah batangnya ini batang monokotil dan dikotil, perbedaannya seperti apa. Lalu bagaimana sih gambar penampang melintang dari daun monokotil, dari daun dikotil. Nah itu ada perbedaan-perbedaannya. Di mana letak mesofilnya? Nah, apa termasuk ke struktur nih? Struktur dari daun itu ada mesofil, ada jaringan pagar, dan yang lainnya. Nah, itu teman-teman harus tampakkan di situ. Jadi, tolong ditambahkan nanti di slide PPT-nya. Lalu di kelompok 6 tadi ada perbedaan gimnos dan angios itu oleh Handika. Terima kasih Handika juga sudah teliti. Itu belum muncul. Jadi tolong dimunculkan perbedaan dari angios dan gimnos, kemudian seperti apa bentuk biji tertutup dan bentuk biji terbuka. Nah, contohnya tadi benar dicontohkan oleh siapa temannya di kelompok 6, pinus, ada pinus, kemudian yang tertutup itu ada mangga, seperti itu. Nah, sehingga teman-teman yang lain bisa membayangkan, oh ternyata gimnospermae seperti ini, angiospermae seperti ini. Seperti itu. Dari jawaban-jawaban sudah bagus, sangat bagus dan sangat lengkap. Namun di PPT belum muncul. Jadi tolong ditambahkan di PPT-nya, nanti mungkin dikirim lagi ke PJ atau nanti langsung ke saya. Baik, itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Pemaparannya sangat baik dan juga diskusinya juga berjalan dengan baik. Saya akhiri pertemuan hari ini. Oke, kemudian untuk UTS nih, udah siap belum untuk UTS? Kita sudah mau masuk pekan UTS nih. Ya. Dari teman-teman sendiri bagaimana? Apakah ada kendala selama masa perkuliahan UTS ini? UTS-nya insya Allah nanti saya diskusi dulu dengan Pak Ade. Apakah mau dicampur PGSI atau SI saja, karena kan sekarang kurikulumnya sudah berbeda ya, SFD katanya by project dan juga kalau nggak CBL PJBL kan, case based learning, kalau nggak project based learning. Nah itu saya juga ingin diskusikan terlebih dahulu, soalnya sudah ada, cuma nanti mana yang akan dipilih nanti tinggal kami diskusikan dengan tim, baik dari saya dan Pak Ade, dan juga tim dosen lainnya di misalnya di fisika dan juga di kimia. Baik, dari saya cukup. Dari teman-teman, apakah ada pertanyaan? Ibu izin bertanya. Ya, silakan. Untuk waktu UTS-nya itu minggu depan atau bagaimana? Insya Allah minggu depan ya. Untuk pekan UTS tuh minggu depan sudah masuk pekan UTS ya? Atau seminggu lagi? Kalau pendidikan fisika itu minggu depannya lagi, Bu, tanggal 14. Oke, baik. Nanti coba, harusnya sih minggu depan kita sudah UTS, tapi nanti saya tanya ke TPJM apakah boleh mulai lebih awal atau mengikuti jadwal dari universitas.
Nanti saya Baik, langsung konfirmasi ke PJ ya, langsung memberi informasi ke PJ. Baik Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin jika tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan pertemuan hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Oke, langsung di end ya. Saya mau sholat Jumat yang cocok. Semangat. Terima kasih, Put. Terima kasih, Put. Nanda.